in audio. Baik. Welcome everyone, saya Muhammad Fadil Rahman. Saya dipanggil Fadil dari kelas Psikologi 22D. Pada hari yang indah ini akan menjelaskan mengenai psikoterapi dan perspektif agama Islam. Sebelum kita memulai, apa sih psikoterapi itu? Oke. Psikoterapi merupakan suatu bentuk bantuan yang diberikan kepada manusia yang mempunyai problem psikologis. Sebenarnya hal itu bukan yang dilakukan oleh masyarakat barat saja. Bentuk bantuan seperti ini juga dilakukan oleh berbagai jenis budaya. Sebagai contoh tuh ada dukun nih. Dukun itu adalah peran psikoterapis yang berada di kebudayaan tradisional. Nah, sedangkan dalam masyarakat Islam, psikoterapis banyak diperankan oleh para tokoh agama atau ulama. Nah, secara teknis, teori dan praktek psikoterapis yang dikenal pada zaman sekarang ini itu merupakan produk dari masyarakat barat. Nah, teori dan praktek psikoterapis tersebut pun berdasarkan berbagai macam pendekatan macam-macam ya, ada psikoanalisis, ada behavioristik, dan lain sebagainya. Nah, masing-masing tingkatan tersebut memiliki pandangan-pandangan berbeda terhadap manusia, sehingga mempengaruhi aplikasi praktis yang berbeda-beda juga. Nah, melalui pandangan Islam, konsep manusia bersumber pada Al-Quran, hadis, dan hasil pemikiran filosofis tokoh-tokoh Islam. Berikut konsep-konsep yang berasal dari perspektif agama Islam tersebut. Nah, pertama tuh ada manusia itu terdiri dari unsur ruh dan jasad. Nah, apa sih jasad dan ruh itu? Nah, dalam Al-Quran itu dijelaskan ya bahwa manusia itu memiliki dua dimensi, yaitu dimensi ketuhanan dan dimensi kerendahan. Ruh merupakan dimensi ketuhanan di mana manusia dapat mencapai derajat yang lebih tinggi dan dapat berhubungan langsung dengan Tuhan. Ruh mendorong manusia berbuat kebaikan dan kebajikan. Nah, sebaliknya jasad berasal dari tanah dan lumpur merupakan dimensi kerendahan yang membuat manusia itu memiliki dorongan-dorongan hawa nafsu seperti makan, minum, dan berhubungan seksual. Nah, walaupun begitu, dorongan-dorongan ini tetap dibutuhkan oleh manusia ya, karena mau bagaimanapun juga kita harus tetap hidup dengan yang makan, minum, dan segala macam itu gitu kan. Nah, ketika manusia baru lahir itu pengaruh ruh itu sangat dominan dan dikatakan dalam keadaan fitrahnya gitu. Tetapi semakin berkembangnya fisik manusia gitu, jasad manusia tuh unsur ruh ini tuh semakin berkurang dan mulai meningkatnya unsur jasad semakin lama akan menutupi unsur ruh tersebut. Nah, nanti pada saat manusia tuh mencapai kedewasaannya tuh unsur jasad ini tuh akan sangat lebih dominan gitu kan ya. Nah, kan tapi ada semua orang seperti itu. Ada beberapa manusia yang seimbang antara unsur ruh dan jasadnya, ada juga orang yang lebih dominan unsur ruhnya. Nah, orang-orang yang unsur ruhnya lebih dominan itu tuh biasanya mereka akan lebih fokus pada kehidupan akhirat dan hubungan dengan Tuhan gitu kan. Bedanya itu. Nah, sinilah mulai agama Islam itu mengajarkan bahwa kita memerlukan adanya keseimbangan antara jasad dan ruh ini. Al-Ghazali mengatakan ruh dimasukkan dalam tubuh manusia melalui saringan halus yang membuat ruh disebut sebagai latifah atau jasad halus. Dalam dunia tarekat yang merupakan pelaksanaan praktis tasawuf, teori latifah dijabarkan dan diidentifikasikan dalam tubuh. Dalam tarekat Naqsbandiyah dikenal 7 macam latifah yang dimulai dari latifatul qalbi dan siri yang berada di bawah dan atas dada kiri, latifatul ruhi dan khofi yang terletak di bawah dan atas dada kanan, latifatul akhfa yang berada di tengah dada. Terus ada latifatul nafsi yang ada di dahi antara dua mata, dan latifatul qalb yang berada di seluruh tubuh. Nah, teori ini tuh menjadi dasar untuk pembersihan diri dan peningkatan unsur dalam diri. Nah, yang kedua itu adalah qalbu merupakan pusat dari diri manusia yang menentukan kesehatan mental seorang. Nah, pada diri manusia dikenal ada dua aspek nih, ada akal dan ada qalbu, yang menjadikan manusia itu berbeda dengan hewan gitu kan, dan derajatnya juga terbilang lebih tinggi. Dua aspek itu yang membuat manusia memiliki kesadaran untuk dapat mengenal diri dan lingkungannya. Akal merupakan pusat kontrol atas segala kegiatan yang berhubungan dengan dunia luar dan membuat manusia memiliki pemikiran rasional mengenai ilmu pengetahuan seperti sains dan teknologi. Di dunia barat, akalnya sering dibahas. Mungkin kalau kalian sering mendengar istilah kognitif gitu kan, yang merupakan proses mental seorang untuk berpikir, memahami sesuatu dan belajar. Karena tapi di dunia barat, kalbu harus sedikit dibahas. Oleh karena itu, melalui perspektif Islam, ini akan mulai menekankan lebih lanjut mengenai peran qalbu dalam psikoterapi Islam. Nah, qalbu sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu qalb. Menurut Al-Ghazali, qalb sendiri memiliki dua pengertian yang mengacu pada aspek fisik dan aspek latifah. Nah, aspek fisik ini adalah jantung yang merupakan pusat dari aktivitas fisik manusia, aktivitas jasmani manusia gitu kan. Yang kedua itu ada tadi latifah yang merupakan hakikat manusia untuk merasa dan mengetahui baik mengenai diri sendiri ataupun lingkungannya. Qalbu juga dikatakan sebagai tempat keberadaan ruh manusia, sehingga dapat disimpulkan segala sesuatu yang terjadi pada manusia berpusat pada qalbu. Karena tapi bukan berarti psikoterapi Islam menyampaikan dimensi fisik, psikologis atau sosial. Dikarenakan psikopatologis juga dapat terjadi pada dimensi-dimensi tersebut ya. Jadi nggak umum kiri gitu loh, bahwa psikopatologis itu
berasal dari mungkin fisiknya kenapa-napa atau psikologisnya kenapa-napa, sosial, mungkin hubungan sama manusianya kenapa-napa gitu kan. Nah, tapi kan ketiga dimensi tersebut kan sering banget udah dibahas di psikoterapi barat. Nah, sekarang psikoterapi Islam akan fokus pada dimensi spiritualnya. Nah, kolbu memiliki pengertian sangat luas dan mendalam, sehingga kesadarannya tuh kadang memiliki keterbatasan. Banyak proses yang terjadi dalam diri manusia yang bersifat, terutama yang bersifat spiritual tuh nggak diketahui nih oleh manusia ini sendiri gitu. Akibat proses perkembangan manusia yang fokus pada dunia luar, akal cenderung lebih berkembang dibandingkan kolbu. Hal ini menyebabkan kesadaran diri menjadi menurun akibat daerah kesadaran yang semakin luas. Hal ini akan berkontribusi pada munculnya gangguan-gangguan psikologis di kehidupan mendatang gitu kan. Nah, terus jadi gangguan mental itu pada umumnya disebabkan oleh penguasaan hawa nafsu dan penyakit pada kolbu manusia. Nah, penyakit kolbu tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan 4 kelompok nih, yaitu ada hubungan dengan Tuhan, diri sendiri, orang lain, dan alam. Sehingga munculnya sikap-sikap seperti syirik, egois, iri dengki, zolim, termasuk perasaan cinta pada suatu hal yang berlebihan gitu. Jadi kayak suka hal tuh kayak berlebihan banget tuh, kayak nggak ada jeda kayak ada remnya gitu loh kasarnya gitu kan. Nah, penyakit kolbu ini memiliki keterkaitan dengan yang cukup kuat dengan gangguan jiwa. Sebagai contoh, gejala rendah diri itu memiliki akar pada rasa iri pada orang lain. Nah, jenis-jenis gangguan mental berkaitan erat dengan tingkatan nafsu manusia. Nah, di sini itu maksudnya itu adalah nafsu merupakan keseluruhan diri manusia yang meliputi jasad dan ruh. Tetapi karena esensi nafsu itu adalah ruh, nafsu sering disebut juga sebagai jiwa gitu, sering diartikan sebagai jiwa. Sebagian besar ahli menyatakan nafsu memiliki 3 tingkatan nih, yaitu ada al-amarah, al-lawamah, dan al-mutmainnah. Al-amarah itu merupakan tingkat terendah nafsu yang dimana diri manusia didominasi oleh dorongan primitifnya. Kemudian ada nafs al-lawamah yang merupakan diri manusia yang sudah mulai menyadari dirinya dan berusaha untuk menjadi lebih baik gitu lah. Nah, sedangkan yang terakhir itu adalah nafs al-mutmainnah yang merupakan yang paling tinggi. Nafs paling tinggi itu adalah di mana diri manusia didominasi oleh sifat-sifat kebajikan. Nah, lebih rinci lagi nih, Syafi'i sudah menjelaskan ada 9 tingkatan yang lebih jelasnya gitu, yang lebih detailnya sebagai berikut. Yang pertama itu ada nafs an-nabati yang merupakan jiwa manusia memiliki sifat tumbuhan yang hanya menginginkan makanan untuk tumbuh. Kemudian ada nafs al-haywan yang merupakan jiwa manusia pada tingkat hewan yang didominasi oleh dorongan-dorongan primitif. Kemudian ada nafs al-insan di mana jiwa manusia pada tingkat kemanusiaan yang memiliki akal dan kolbu, di mana situ si akal lebih dominan pada nafs al-insan nih. Kemudian selanjutnya ada al-lawamah, nafs al-lawamah yang dimana jiwa yang menyesali diri, kolbu mulai berkembang di sini gitu loh. Pada nafs al-mulhamah, jiwa yang telah mendapat ilham dipetunjuk rohani karena kolbu mulai bersih di sini tuh. Jadi kolbu udah mulai bersih, udah mulai menyadari, kan udah mulai menyadari kan menyesali dirinya, udah mulai berkembang, jadi udah mulai bersih di sini gitu loh. Nah, selanjutnya tingkat jiwa yang lebih tinggi nih, ada nafs mutmainnah ya, di mana jiwa yang tenang dan tentram. Kemudian ada nafs al-rodliyah di mana jiwa yang ridho atas segala hal yang terjadi dalam kehidupannya. Kemudian ada nafs al-mardliyah di mana jiwa yang diridhoi. Kemudian terakhir ada nafs al-kamila, jiwa yang sempurna. Nah, berdasarkan tingkatan tersebut, jasad lebih dominan di tingkat yang lebih rendah dan yang lebih tinggi itu lebih dominan kolbu. Berdasarkan konsep-konsep dasar di atas, tujuan psikoterapi Islam adalah membersihkan kolbu dari penyakit-penyakitnya, menguasai pengaruh dominan primitif, meningkatkan derajat nafsu untuk mencapai tujuan penyempurnaan diri. Karena kesempurnaan itu tidak akan pernah dicapai, maka ini akan menjadi usaha yang bersifat kontinu terus menerus itu nggak bakal berhenti gitu kan, untuk berusaha memperbaiki dirinya gitu. Kemudian keempat adalah menumbuhkan sikap sifat dan perbuatan baik. Kemudian yang kelima adalah meningkatkan seluruh potensi untuk menjalankan tugas sebagai khalifah di bumi. Nah, berdasarkan proses dan tekniknya nih, dalam dunia tasawuf dan tarekat ini itu dikenal ada 3 tahap nih, ada tahalli, dan tajali. Tahap tersebut dapat dijadikan model baik dalam psikoterapi Islam, dan di setiap tahap itu dapat dilakukan berbagai macam teknik baik dari tradisi umat Islam maupun dari tradisi Barat. Nah, sekarang kita masuk dulu ke tahalli. Jadi itu apa sih? Tahalli itu adalah berfokus pada mengosongkan diri dari sifat buruk dan hawa nafsu, sehingga bertujuan untuk mengenali, menguasai, dan membersihkan diri. Pada tahalli ada beberapa teknik yang dapat dilakukan nih, seperti teknik pengenalan diri. Teknik ini dimulai dari dilakukannya introspeksi diri, sehingga melihat ke dalam diri sendiri. Hal ini akan lebih efektif dilakukan dengan terapis. Jadi karena ketika orang melakukan introspeksi diri, karena kan orang tuh pasti akan melakukan ada yang namanya itu defense mechanism, atau kayak ya apa ya bahasanya itu, melindungi, kayak merasionaliskan pemikirannya sendiri gitu kan. Nah, oleh karena itu dengan adanya terapis bisa diarahkan sehingga introspeksi diri itu akan dapat dilakukan lebih efektif gitu loh dibandingkan sendiri. Nah, kemudian kedua adalah teknik pengembangan kontrol diri. Teknik ini penting bagi orang-orang yang memiliki problem psikologis yang berkaitan dengan kesulitan untuk pengendalian nafsunya kan. Tapi karena nafsu ini itu sangat tetap dibutuhkan itu dalam hidup manusia,
Terapi ini bertujuan untuk menghilangkan nafsu tersebut, tapi untuk mengontrol dan menjaga nafsu tersebut agar tidak terlalu berlebihan. Nah, ada 2 cara nih yang bisa dilakukan untuk teknik pengembangan kontrol diri ini. Pertama, teknik puasa. Puasa tuh bukan berarti ke puasa kayak pas bulan puasa gitu, bukan. Jadi puasa itu memiliki arti kan pengendalian diri kan, sehingga dapat dilakukan untuk mengendalikan diri dari suatu jenis nafsu. Misalnya sebagai contoh, ke orang yang lebih mudah marah nih, bisa dilakukan puasa marah dengan cara misalnya untuk 3 hari itu nggak boleh marah misalnya gitu, untuk biar jadi terbiasa untuk tidak marah-marah gitu, karena kan mungkin cenderung orang pemarah misalnya gitu ya. Nah, kedua tuh ada teknik selanjutnya, itu ada teknik paradoks, di mana seseorang melatih kontrol diri terhadap hal yang digemarinya. Kadang kan orang pun kalau misalnya ada yang misalnya suka sama misalnya sama Korea, misalnya boy band gitu lah ya. Kalau misalnya orang kan akan suka banget nih sampai kelebihan misalnya gitu kan. Nah, ini bisa nih dengan teknik kontrol diri terhadap hal yang digemari itu agar tidak terlalu over gitu loh. Nah, latihannya juga dapat digunakan nih dengan cara memberikan perlawanan sebaliknya terhadap hal yang diinginkan. Misalnya ketika melihat Korea atau boyband itu misalnya bisa kayak kayak suka tapi jangan terlalu kelihatan misalnya gitu. Jadi kayak ada menahan diri untuk kelihatan nggak suka padahal saya suka banget misalnya gitu contohnya gitu ya. Nah, yang ketiga itu ada teknik selanjutnya itu ada teknik pembersihan diri. Nah, salah satu tujuan teknik ini adalah untuk menyembuhkan gangguan mental karena adanya keterkaitan antara penyakit hati, akhlak yang buruk, dan dominasi hawa nafsu dalam kalbu manusia. Pertama, dapat dilakukan teknik zikrullah yang atau mengingat Allah, bisa dilakukan dengan menyebut nama Allah secara berkali-kali. Metode ini merupakan hal yang paling mutakhir dalam metode tahali ini, terutama bila menggunakan teori latifah di mana ruh yang berada pada kalbu itu menyebar ke bagian-bagian tubuh lainnya. Jadi kayak menginternalisasikan gitu loh, dengan mengingat nama-nama Allah itu kan biar tersadar gitu loh atas kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat gitu kan ya. Kemudian itu selanjutnya ada teknik membaca Al-Quran. Di sini tuh dikatakan kan Al-Quran itu kan memiliki arti obat untuk penyakit-penyakit hati, sehingga membaca Al-Quran dapat menjadikan teknik untuk membersihkan diri. Sumabrata, seorang ahli, mengajukan satu teori di mana membaca Al-Quran dapat memiliki pengaruh baik pada fisik, psikologi, dan spiritual. Nah, kemudian adanya teknik penyangkalan diri. Teknik yang bertujuan menghilangkan egoisme pada diri ini. Egoisme memiliki pengaruh yang sangat kuat pada gangguan-gangguan mental. Psikoterapi Islam langsung memperbaiki atau akar masalahannya, yaitu dengan menghilangkan rasa keakuan ini yang tinggi. Salah satu teknik sederhana adalah dengan menggunakan teknik paradoks tadi, yang dimana kita menjauhkan diri dari hal yang kita sukai gitu loh. Dengan kita menjauhi dari apa yang kita sukai tersebut, kita mungkin akan lebih tidak egois untuk mengejar hal tersebut. Kita bisa lebih menjaga diri gitu loh, dan semakin aware dengan lingkungan kita gitu kan ya. Nah, setelah teknik tahali tersebut ada namanya teknik tahali yang merupakan pengisian sifat-sifat baik. Tahap ini disebut juga tahap-tahap pengembangan. Tahap ini bertujuan untuk menumbuhkan sifat-sifat terpuji pada diri, baik itu untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain dan lingkungan ataupun kepada Tuhan. Terdapat 3 teknik nih yang dapat dilakukan pada tahap tahali ini. Pertama itu ada teknik internalisasi al-asmaul husna. Nama-nama Allah yang baik dapat dijadikan sebagai cara untuk menumbuhkan sifat-sifat baik dalam diri manusia. Nah, ini dapat dilakukan dengan menginternalisasikan sifat-sifat asmaul husna tersebut, jadi dengan misalnya kayak ar-Rahim, Maha Pengasih gitu kan. Kita jadi menginternalisasikan sifat-sifat ar-Rahim tersebut jadi ar-Rahman, Maha Pengasih, ar-Rahman, Maha Pengasih gitu kan. Sehingga kita bisa menginternalisasikan sifat-sifat tersebut agar kita jadi lebih bahasanya itu bisa lebih baik gitu, kayak jadi kita bisa lebih mengasihi orang gitu loh, kayak gitu kan. Nah, kemudian ada teknik teladan Rasul. Bagi umat muslim, meneladani akhlak Rasulullah merupakan suatu keharusan ya, karena Rasulullah merupakan idola manusia yang memiliki akhlak yang paling mulia. Dalam konteks terapi Islam, ajaran ini tidaklah berhenti hanya sebagai konsep saja, tapi harus dilaksanakan secara terprogram. Sebagai contoh, bila ingin menginternalisasikan sifat Rasul yang jujur, ini akan terus dilakukan sesuai jujur. Jadi kejujuran itu bisa dilakukan terus-menerus mungkin untuk beberapa hari, agar akhirnya sifat jujur ini tuh terinternalisasikan pada diri sendiri gitu loh. Nah, kemudian ada namanya teknik akan tetapi sifat-sifat ini tuh juga ini ya, selain juga kita melakukan teknik ini, kita jangan lupa untuk adanya perlu kan teknik komunikasi, karena kadang ada beberapa situasi di mana kita juga tidak boleh terlalu jujur juga gitu. Jadi mungkin ada sedikit balancing antara itu gitu nanti gitu ya. Nah, kemudian ada teknik pengembangan hablum minanas. Fokus utama dalam sifat tahali ini adalah fokus utamanya nih, hablum minanas itu adalah menjalin hubungan dengan orang lain yang berbasis sifat Allah dan akhlak Rasul, sehingga landasan yang baik sehingga landasan yang baik tadi itu belum sesuai nggak perlu dikembangin lagi dengan teknik komunikasi yang tadi saya bilang kan. Terdapat 6 prinsip komunikasi diungkapkan oleh Al-Quran, yaitu ada kaulan sadidah atau bicara dengan
perkataan yang benar, kaulan baligo atau berbicara dengan perkataan yang menyentuh hati, kaulan maisyuro atau berbicara dengan perkataan yang menyenangkan, kaulan lainnya berbicara dengan perkataan yang sopan, ada kaulan ma'rufa yang berbicara dengan perkataan yang bermutu. Selain itu, psikologi barat juga terutama pada pendekatan humanistik memiliki pola teknik komunikasi yang dapat digunakan juga dalam melakukan terapi Islam, seperti menerima orang lain sepenuhnya, tidak memberi label, tidak overgeneralisasi orang lain gitu ya, atau menumbuhkan rasa empati. Itu juga merupakan teknik yang bisa dilakukan untuk melengkapi teknik-teknik tadi gitu kan ya. Nah, kemudian terakhir ada tajali, yaitu terungkapnya rahasia-rahasia ketuhanan. Dalam psikoterapi Islam adalah tahap peningkatan hubungannya dengan Tuhan, yaitu merupakan teknik yang meninggikan hubungan transendental dengan Tuhan ya. Dimana yang awalnya memiliki hubungan hanya secara ritual semata gitu, hanya mungkin sembahyang doang, sholat segala macam gitu ya, mulai dibangun hubungan yang lebih akrab lagi gitu loh. Kualitas hubungan ini dapat didapatkan melalui pengalaman-pengalaman spiritual yang hanya didapatkan secara otomatis dari proses-proses di atas gitu loh. Jadi jika proses-proses yang sebelumnya tadi itu dilakukan dengan baik, maka tajalli ini tuh akan menjadi secara sendirinya gitu loh, melalui pengalaman-pengalaman spiritual ini gitu loh. Konsep ini tidak hanya diberhenti pada pengalaman pribadi saja, tetapi juga dikeluarkan dengan menjalankan fungsi kekhalifahan di dunia. Konsep ini mirip dengan konsep aktualisasi diri Maslow. Tetapi pada terapi Islam, aktualisasi diri ini memiliki nilai kerohanian dan pengembangan kekhalifahan manusia di dunia gitu loh. Kalau sedangkan aktualisasi diri Maslow tuh hanya lebih ke ya secara sains aja gitu kan bedanya. Nah, tahap tahali dan tajali di atas memiliki keterkaitan yang sangat kuat dan merupakan suatu proses yang melingkar, sehingga seseorang perlu melakukan ketiga tahap tersebut untuk meningkatkan tingkatan nafs yang lebih tinggi, sehingga proses akan terus berjalan dan bersifat dinamis itu. Sebagai terapis, pada terapi Islam, fungsi pokok yang perlu dilakukan adalah menjadi pembimbing untuk para klien agar mencapai taraf nafs yang lebih tinggi lagi, sehingga terapis memiliki tugas untuk membantu klien mengenali dirinya, mengatasi masalah-masalah yang sedang dialami, dan memberikan petunjuk terhadap teknik yang perlu dilakukan. Terapis juga memiliki peran sebagai model bagi klien, sehingga selain teknik yang dilakukan, terapis yang memiliki pribadi yang terapeutik dan mempunyai kualitas hubungan terapeutik juga tuh memegang peran yang sangat penting. Sehingga sebagai terapis psikoterapi selain memiliki ilmu yang kuat mengenai teknik-teknik konseling, tapi harus memiliki tingkat nafsu lebih tinggi daripada kliennya, sehingga sebagai terapis harus terus berusaha untuk meningkatkan dirinya juga gitu loh. Sebenarnya segitu saja untuk pembahasan kali ini mengenai psikoterapi dalam perspektif agama Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe. Don't forget untuk memberikan komen di bawah ya. Dan have a great day everyone. Thank you and see you next time. Bye bye. Naga Soshaya.